Sebenarnya kita tuh nggak ada tema khusus ya sebenarnya gitu. Tapi memang kita tuh waktu itu pakemnya itu adalah kita mau bawa lokal konten ke global market. Makanya rata-rata game kita tuh semuanya very Indonesian banget kan gitu. Sangat 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 lokal gitu. Nah, tapi memang waktu itu kita mikirnya kayak banyak developer luar mau masuk Indonesia, mereka tapi cuma localize bahasa doang. Iya kan? Nah, ternyata kan nggak works buat mereka. Nah, tapi buat kita itu localize itu nggak cuma sekedar bahasa, tapi culture, trend, apapun yang lagi happening di sini itu tuh yang sebenarnya yang paling lokal gitu. Dan yang paling tahu market kita kan adalah orang Indonesia sendiri kan, yang we know our own market better than anyone else gitu. Nah, kita coba nyerang dari segi yang situ. Nah, kita aiming untuk market yang itu, dan waktu itu kita ngelihat kayak Mobile Legends bisa earn like 5 billion per day gitu kan. Berarti kan marketnya ada, cuma we're not hit the right bullet aja gitu. Jadi kita masuk dari segi yang itu. Kita sekarang kan kayak oke, di mobile kita udah punya user yang lumayan gede kan. Kayak si Tata Lontong udah ada 15 juta. Terus si Seller Sental sekarang udah lebih dari 5 juta. Nah, kita ngerasa kayak ini it's like a green grass. Ini tuh udah kayak rumput hijau, zona nyaman gambir banget nih. Tapi kalau kita nggak coba platform baru, kita ngerasa kita nggak akan berkembang nih. Akan di situ aja. Which is sebenarnya plus minus aja sih buat kita gitu loh. Kayak sisi positifnya kita bisa mastering di situ, cuma sisi negatifnya kita nggak tahu ada apa ya, possible ability lagi yang kita milikin lagi di sana gitu loh. Dan akhirnya memang kalau Net First Gen itu sebenarnya itu udah lama, itu tuh udah sebenarnya itu udah pernah kita pernah masukin juga di Flash. Kita udah ada sekitar 5 juta user waktu itu zamannya Flash. Terus abis itu kan Flash udah mati kan ya, sekarang kan game yang harus download itu ya. Terus kita bikin versi PC-nya, cuma waktu itu tuh masih very light banget, walaupun sempat masuk juga jadi nominasi buat acara, aku lupa, ada game award juga lah waktu itu di Singapura, jadi nominasi. Terus kita menang juga waktu itu buat most promising game tahun 2018 waktu itu sama Kementerian Perdagangan. Nah, dari situ kita ngerasa kayak oh, ternyata yang kita bikin ini juga ada potensi ya, bagus juga gitu loh. Cuma memang untuk timeline development kita waktu itu kita masih fokus buat ngejarin yang mobile nih gitu, karena marketnya lagi ke sana dan develop PC itu kan costnya jauh lebih besar ya gitu. Dan akhirnya kita coba dari situ ada dari mobile bisa membiayai buat yang ini, yang si Night vs Giant. Maka kita sekarang fokusin ke sana, dan I think we are now ready to tap into the global market gitu. Sebenarnya sama aja sih gitu, nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang, tergantung memang fokusnya mau kemana gitu. Karena banyak juga pemain-pemain untuk game konsol itu atau premium games, mereka juga keteteran nih bikin free to play atau bikin buat mobile, karena memang beda banget gitu. Kayak ibaratnya kan kalau casual itu kalau premium game itu kan kita udah noda orang di depan kan, nih kita beli nih gitu, mau beli apa enggak gitu, mau beli lu bisa main, mau kalau enggak ya udah. Tapi kalau di free to play adalah orang downloadnya gratis, tapi how to make people pay. Itu lebih psikologinya mesti main banget di situ kan gitu. Kayak gimana ya, kapan orang bisa ditawarin penawaran, terus orang mesti main siap hari juga kayak untuk retention dan semua segala macamnya. Itu juga memang ada kompleksnya sendiri. Tapi namanya bikin game premium, gimana caranya orang bayar, belum tahu produknya seperti apa, cuma lihat dari trailer dan segala macam, tapi how to make people pay untuk mau beli game ini gitu. Jadi kayak menurutku kesulitannya sama-sama aja, cuma memang yang ngaruhnya itu adalah skalanya. Project scale-nya mau segede apa gitu loh. Untuk indie memang amannya tergantung lihat dari cash flow-nya kan kalau kita gitu. Jadi ya untuk standar casual ke medium mungkin masih oke, tapi kalau medium tuh udah hardcore game, buat indie studio harus punya pijakan yang kuat juga sih. Nah, Selontong sih udah lama ya, udah kalau kita bilangnya udah sunset gitu gamenya. Jadi kayak memang kita juga udah kita juga udah nggak maintain lagi segala macam. Nah sekarang tuh selera Nusantara sih yang lagi happening banget gitu. Gedean mana dibanding Nusantara? Kalau di Indonesia iklan ya. Asik.
Banyak banget sih. This is very intense 10 weeks program menurut kita gitu. Yang tadinya kita nggak aware cara ngebaca data, cara ngolah data yang udah ada segala macam gimana. Karena kita basicnya juga kayak oke, kita bikin good games, that's it gitu loh. Let's see what the magic happen on the market. Tapi kan sekarang kita Pasar aja. ya kita sekarang lebih diajarin kayak gimana ngelihat data, gimana cara ngolah data, gimana bentuk komunitas nih. Kayak waktu zaman Tetes Lontong tuh kita nggak maintain sama sekali. 15 juta orang itu kayak udah gone. Padahal kan ngumpul 15 juta orang susah banget kan. Nggak semua developer bisa achieve that numbers. Nah sekarang di Selar Nusantara kita udah belajar nih, kita bikin komunitas. Terus kita dengerin mereka juga, mereka maunya ada next chapter apa dan semua segala macam. Untuk development main karakternya mereka maunya apa. Nah itu yang kita pelajarin during Game Accelerator program ini sih. Gitu. Dan kebetulan kita kan dapat mentornya juga dari Disney. Ya, dari Disney Game juga CJ itu. Jadi which is emang goals kita itu juga kita pengen ngembangin ini jadi sebuah IP nih gitu, karena kita ngerasa kayak orang nih banyak banget yang jatuh cinta sama karakternya, sama storynya gitu. Jadi that's why kita udah mulai ngobrol sama beberapa PH juga untuk bikin ini jadi serial TV gitu. Web series kali ya. Web series kita maunya TV sih, karena kita pernah waktu itu yang Kolak Express kita kerja sama Telkomsel. IP kita di license juga sama mereka buat sinetron Ramadan 30 hari gitu. Sekarang kita lebih aware sama data sih. Kita lebih aware sama data, sama retention, terus juga lebih aware sama community yang udah kita maintain juga segala macemnya. Ngelihatnya udah lebih memang untuk project itu jadinya jangka panjang ya, nggak yang cuma one hit wonder. Terus pas itu datanya udah turun, udah turun nih, kita nge-update lagi, nggak cari cara gimana caranya buat naikin ini. Sekarang tuh kita lebih kayak gitu. Jadi tiap hari kita sekarang udah ada kayak oke nih datanya berapa, day 1, day 2 retention, dan ngambil keputusan untuk kita mau misalkan pasang Facebook Ads atau Instagram Ads itu udah nggak gegabah lah. Udah ada base-nya gitu, udah ada foundation-nya. Kalau dari kita sih sekarang masih dalam perjalanan ya, karena ngelihat umurnya juga, terus juga ya saya bisa bilang kepotong pandemi ya sekarang semuanya, we lost 2 years gitu kan. Jadi makanya lewat si Knight vs Giant ini, yang ini salah satu cara kita untuk tap into the global market dengan cara yang harusnya very niche. Kita tahu selera Nusantara ini walaupun cuma saat kita bawa ke market global nggak semua orang tuh tahu pecel lele, nggak tahu apa, kayak is very local yang orang luar tuh asing itu kan. Mie aja kan nggak semua orang tahu noodles kan, mereka taunya yang some of them knows pastas and stuff. Nah jadi di Knight vs Giant ini kalau diperhatiin itu kita udah mulai kayak The Giant sendiri itu kita inspirasi dari Buto Ijo. Jadi dari hal-hal yang memang very local, kayak Buto Ijo kan nggak ada di mana-mana kan, adanya cuma di Indonesia doang kan. Terus untuk monster-monster kecilnya itu kita juga kayak inspirasinya dari baju-baju suku Indonesia juga gitu. Jadi kita coba ambil dari angle itu. Kita nggak mau terlalu harsh yang kayak ini gini karena akan beda kan. Semua orang, kita akan masuk dari yang halusnya dulu. Makanya nama studio kita kan Gambir kan, which is very Indonesian. Tapi sebenarnya itu tingkatan dari Game and Beer. Makanya logonya sekarang logonya lebih terlihat ya gitu. Jadi waktu awal kita bikin Gambir itu kita masih kerja di kantor masing-masing. Nah tiap pulang kantor itu kita selalu ngumpulnya tuh malah cuma nongkrong di beer house-nya doang di bawah situ. Nah saat kita mau upload game pertama kita di Google Play kan mesti masukin nama studio kan, apa dulu namanya Wingcap, cuma kayak biar disingkat WC kan. Jadi kayak tapi kok kayaknya kurang ya gitu, kayak orang kurang dapat gitu loh. Terus ya udahlah tercetuslah ini, karena juga kantor kita kan ada di Jakarta sama Jogja. Jadi kita mostly kalau travel itu kan naik kereta ya. Jadi kayak ini juga jadi salah satu platform kita buat connect ke yang lain sih. Satu lagi kira-kira dukungan konkret yang diharapkan seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau dari kita ya adalah dengan cara gini, kayak kadang-kadang tuh indie developer itu punya kesusahan untuk
kita ketemu sama publisher gede atau apa, aksesnya tuh kita masih susah karena kita indie ya, bukan kayak kita segede Tencent atau segala macam gitu yang kayak sangat gampang gitu. Jadi dukungan seperti itu satu. Terus kedua, of course kita kalau mau scale up gitu, pasti kan butuh resource yang lumayan banyak ya. Sebagai indie, of course kita nggak mungkin untuk scalable sampai sejauh itu juga. Akan ada sih. Kita lagi planning untuk rilis beberapa lagi. Kemarin kita lagi develop top down shooting game. Itu namanya Densus 86. Ups. Aku ngelihatnya kebanyakan itu dari game developer, mereka kan cuma sesimpel aku bisa coding, kamu bisa gambar, yuk bikin studio gitu. Cuma nggak mikirin gimana caranya bikin ini jadi berhasil dan segala macam. Nah, kita datang dari industri yang macam-macam. Saya dulunya kerja di digital agency, so I can speak to the brand dengan bahasa yang mereka gitu loh. Jadi kayak waktu Bubur Ayam Express itu game satu-satunya game yang gamenya udah untung sebelum rilis. Jadi udah profit, disponsorin Sasa. Karena waktu itu kan kayak bubur identiknya mecin kan. Terus kita mikirnya kayak ini aku lihat Sasa lagi gencar banget nih mau ke youth market kan, kayak generasi mecin tuh nggak bodoh segala macam gitu. Nah terus kayak wah kayak gue bisa nih ngobrol sama Sasa nih gitu kan, kayak lagi ngincer generasi muda kan, anak muda main game loh gini. Oke, gue bayar deh buat in-game placement gitu. Dan kan itu juga salah satu cara buat cari duit, nggak cuma dari ads sama dari in-app purchase doang kan gitu, dari sana juga gitu.